Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Branur Rudolf Tuaidan, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Jadi saat ini saya akan membagikan mengenai apa yang saya pelajari dalam setengah semester ini. Dan video ini saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik di kawasan Amerika. Jadi sebelum mempelajari kawasan Amerika, sangat penting juga untuk melihat kawasan Amerika melalui latar belakang sejarahnya. Karena di kawasan ini terdapat beberapa kekuatan besar yang dulunya menduduki kawasan ini di zaman kolonial, yaitu terdapat Spanyol, Inggris, dan juga Portugis. Keberadaan dari kekuasaan kolonial di kawasan ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses pembentukan sebuah negara. Salah satunya adalah AS yang saat ini telah menjadi superpower. Dalam memahami politik ekonomi di kawasan Amerika, sangat penting untuk melihat relasi antara pasar dan negara, yang dimana pasar dan negara merupakan dua entitas yang berbeda. Kondisi ekonomi dan politik di kawasan dapat tercermin melalui kebijakan publik yang diambil oleh negara, yang pada saat yang sama juga mempengaruhi bagaimana perkembangan ekonomi di sebuah negara. Sehingga dapat dikatakan ekonomi dan politik merupakan dua hal yang sangat berbeda. Namun pada saat yang sama, mereka memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam mempelajari kawasan tidak akan cukup jika kita hanya melihat dari tingkat global, namun kita melihatnya secara regional. Salah satu yang dikenal adalah Regional Security Complex, yang dimana teori ini mempelajari kawasan melalui sekuritisasi atau yang disebut dengan kebutuhan akan keamanan. Di dalam Regional Security Complex sendiri terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu batas geografis, balance of power di kawasan. Selain daripada itu, distribusi power yang ada di kawasan. Hal ini dapat diukur dengan kekuatan real, seperti sistem politik, tingkat literasi, dan ekonomi, maupun juga kekuatan potensial. Namun pada saat yang sama, perlu diperhatikan juga bahwa negara yang unggul dalam kekuatan potensial tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan negara, karena kekuatan real masih menjadi indikator utama dalam mengukur kekuatan sebuah negara. Sehingga dengan adanya kekuatan real yang besar, akan menuntut sebuah negara untuk dapat bertanggung jawab dengan kekuatan yang mereka miliki. Selain keamanan regional, sangat penting juga untuk memahami konsep international security, di mana security merupakan sebuah hal yang paling dasar dalam hubungan internasional. Security sendiri menjadi sebuah syarat utama dalam kehidupan manusia, karena keamanan merupakan kebutuhan individu dan juga kebutuhan publik. Security muncul dikarenakan adanya insecurity, yaitu kondisi di mana adanya potensi ancaman yang dapat mengancam eksistensial. Sehingga dalam menghadapi hal tersebut dibutuhkan sebuah deterrence atau kemampuan untuk membuat pihak lawan tidak menyerang. Dalam konsep national security sendiri menekankan bahwa jika negara aman, maka semua orang akan aman. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman eksternal yang dapat datang kapan saja. Selain daripada itu, dalam tingkat regional sendiri, terdapat sebuah wadah kerjasama ekonomi, yaitu Regional Economic Integration, yang dimana integrasi ekonomi di kawasan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara dalam sebuah regional tertentu, yang dimana semua negara memiliki pandangan dan tujuan yang sama untuk dapat mengintegrasikan sebuah ekonomi mereka untuk menghilangkan segala bentuk hambatan-hambatan perdagangan di kawasan tersebut. Adanya proses integrasi ekonomi di kawasan sendiri bukanlah sebuah proses yang instan, namun merupakan sebuah proses yang sangat panjang, karena adanya sebuah perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh setiap negara dalam proses integrasi ekonomi itu sendiri. Jika kita melihat kebijakan luar negeri AS, terdapat hal yang sangat penting untuk diketahui, yaitu tentang siapa yang membuat dan yang melakukan kebijakan tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan luar negeri merupakan sebuah langkah politik yang dibuat oleh pemerintah secara resmi dalam mengatur sebuah agenda politik dan juga mengimplementasikannya. Jika kita melihat ke dalam natur dari kebijakan luar negeri AS,
terdapat 2 poin utama yang memang harus dimengerti, yaitu kebijakan luar negeri AS sangat kompleks, dan dalam prosesnya, hal tersebut merupakan proses yang sangat-sangat politis. Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri AS, Presiden tidak mengambil keputusannya sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat pengaruh dari individu maupun institusi yang terlibat dalam proses kebijakan luar negeri, seperti penasihat Presiden, Kongres, partai politik, publik, media, dan juga aktor internasional. Banyaknya keterlibatan aktor dalam proses pengambilan sebuah kebijakan luar negeri membuat hal ini sangat kompleks. Hal tersebut membuat dalam proses pembuatan kebijakan bukan sebuah hal yang statis atau cenderung tidak berubah, namun dikenal sebagai proses yang sangat dinamis dengan dipenuhi oleh berbagai individu dan juga institusi. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS bukanlah sebuah kebijakan yang ideal, karena dalam setiap kebijakan terdapat sebuah keuntungan dan juga kerugiannya tersendiri, karena kebijakan tersebut didasarkan kepada asumsi manusia. Selain hal tersebut, kebijakan dibuat tentunya untuk melayani kepentingan rakyat atau yang dikenal dengan kebijakan publik. AS tentu saja harus dapat mempertahankan kepentingan di luar negaranya sendiri. Kepentingan tersebut meliputi kepentingan ekonomi dan juga kepentingan militer. Kedua hal ini merupakan hal yang cukup menonjol dalam politik luar negeri AS, karena ekonomi AS sangat gencar dalam berinvestasi di luar negeri, terlebih di kawasan Amerika Latin, dan secara militer, AS banyak terlibat dalam konflik internasional, seperti salah satunya adalah konflik Afghanistan, yang tentunya AS ingin mempertahankan kepentingannya di sana. Di dalam pembentukan kebijakan luar negeri AS terdapat konsep kunci yang harus diperhatikan, yaitu analytical framework, yang mendasari kebijakan luar negeri Amerika sebagai superpower. Melalui theoretical foundation menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Dalam kebijakan bisnis sendiri berbicara mengenai bagaimana mendapatkan profit dan keuntungan yang dibagi kepada para pemegang saham dengan bisnisnya yang melayani masyarakat. Sedangkan public policy sendiri berbicara mengenai kebijakan yang akan kembali kepada rakyat dengan mendukung kepentingan negara seperti kebijakan nasional, kebijakan pertahanan nasional, dan mempertahankan kepentingannya di dalam maupun di luar negeri. Karena kebijakan luar negeri sendiri tercermin melalui perilaku mereka secara domestik. Selain daripada itu juga terdapat sebuah filosofi yang cukup menggambarkan mengenai values yang ada di Amerika Serikat, yaitu individualism. Individualism sendiri menekankan kepada kebebasan dan keberagaman. Selain daripada itu, dalam sistem politik AS adalah sistem demokrasi dan sistem ekonomi AS merupakan free market, yang dimana intervensi pemerintah sangat minim dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga ideologi politik suatu negara sangat berkaitan erat dengan bagaimana sistem ekonomi tersebut dijalankan. Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, bahkan menjadi ibu kandung dari demokrasi. Karena kemerdekaan Amerika Serikat sendiri adalah melalui proses ingin bebas dari kekangan Inggris. Dari Amerika Serikat banyak muncul pemikir-pemikir liberal dan mengeluarkan apa yang dinamakan sebagai kebebasan individu yang menjadi tonggak dari demokrasi modern saat ini. Sebagai superpower, AS memiliki sebuah grand policy untuk dapat mengamankan national interest-nya. Tujuan dari dalam grand strategi AS ini tidak lain adalah untuk melayani kepentingan nasionalnya. Dalam mencapai hal tersebut terdapat means and ways, yang berarti menciptakan sebuah kondisi yang dapat meningkatkan peluang agar dapat berhasil mendapatkan apa yang diharapkan di masa depan. Means ini dapat seperti pemerintah, IGO, NGO, media, untuk dapat membantu dan mendukung kepentingan nasional. Sedangkan ways sendiri mengarah kepada bagaimana kepentingan tersebut diterapkan. Penerapannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengobservasi, mengakomodasi, membentuk, membujuk, baik secara memaksa ataupun tidak, dalam mempertahankan grand policy-nya Amerika Serikat. Dan sekian penjelasan dari saya, terima kasih.